Si Harimau Melaya Tiada Identiti dan FM Persatuan Bola Sepak Mat Saleh. Arena bola sepak negara panas dengan kenyataan Santok Singh terhadap. For the last, kalau kita boleh tengok for the last 2 bulan atau 9 bulan, memang jelas ada gerakan-gerakan. It has the passion. The passion loves people. Sampai ingin mundur, pelatih baru Timnas Malaysia sebut tak menyangka kekacauan sepak bola negeri jiran seperti ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Line up Garuda. Karena itu semua, percaya deh, gak akan mengurangi rezeki kalian. Malah bisa membantu usaha pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Kalau udah, yuk kita lanjut. Babak baru sepak bola ASEAN, bukan karena prestasi, tapi kontroversi. Sepak bola Asia Tenggara kembali jadi sorotan. Bukan karena prestasi gemilang, bukan karena inovasi, tapi lagi-lagi karena drama dari negeri jiran, Malaysia. Jika sebelumnya kita masih hangat membicarakan kontroversi di dalam tubuh federasi dan liga domestik mereka, kini api kekisruhan itu kembali menyala dan lebih panas dari sebelumnya. Malaysia kini tengah disorot bukan karena keberhasilan, tapi karena komentar mengejutkan dari pelatih barunya, Peter Ceklamovski, yang secara belak-belakan menyatakan ketidaknyamanannya menangani skuad Harimau Malaya. Bahkan, pelatih asal Australia itu sampai mengindikasikan keinginan untuk mundur dari jabatannya. Saya tidak pernah menyangka Malaysia sekacau ini, ujar Klamovski dalam salah satu wawancaranya yang dikutip dari New Straits Times. Kalimat itu sontak menjadi tajuk utama di berbagai media Malaysia. Kritik pedas dan keterbukaan yang mengejutkan. Pelatih yang baru seumur jagung menangani timnas itu merasa kecewa dan muak dengan kondisi yang ia hadapi. Mulai dari sistem manajemen, tekanan dari media, sikap supporter yang ekstrem, hingga pemilihan pemain yang justru lebih banyak dikritik oleh fans Malaysia sendiri. Orang-orang kita sendiri yang mencoba menjatuhkan tim nasional. Mengapa ada orang yang pernah memakai seragam timnas sekarang menjadi pihak yang malah menghambat kita, kata Klamovski, merujuk pada kritik dari legenda sepak bola Malaysia. Santok Singh, bek legendaris yang pernah mewakili Malaysia di Olimpiade 1922, menyebut bahwa identitas sepak bola Malaysia telah dijajah oleh pengaruh asing. Bahkan, dia secara sinis menyebut Federasi Sepak Bola Malaysia sebagai FA-nya Mat Saleh, istilah yang merujuk pada dominasi orang asing di tubuh organisasi. Balasan cerdas. Klamovski tak tinggal diam. Ia membela struktur timnya yang justru melibatkan banyak pelatih lokal. Pernyataan itu salah. Di mana pelatih Malaysia? Mereka ada di sini. Nafuzi, Hayo, dan Aidil, sahabat Zat bersama saya. Mereka adalah legenda tim nasional, tegasnya. Pelatih berusia 45 tahun itu juga menyampaikan bahwa dirinya dan staf telah mengembangkan program jangka panjang yang melibatkan pembinaan pemain muda dan pelatih lokal. Namun proyek itu bisa gagal jika selalu diganggu oleh kebisingan dari luar. Masalahnya, tidak akan selesai dalam satu malam Al-1TC training camp. Tapi kami punya langkah-langkah kecil yang sedang kami bangun, jelasnya. Kemarahan kerajaan Johor dan balasan dari Atat. Drama ini memanas ketika Tunku Ismail Sultan Ibrahim, pemilik klub Johor Darul Tazim JDT, sekaligus pemangku Sultan Johor, turun tangan. Lewat unggahan Instagram dan cuitan di Twitter X, ia mengeluarkan sindiran pedas kepada para pengkritik timnas Malaysia. Jika Anda bergaul dengan orang bodoh, Anda akan menjadi bodoh, tulisnya, sambil mengunggah foto bersama figur dunia olahraga seperti Sonny Bill Williams, Tim Cahill, dan Luis Garcia. Dalam lanjutannya, ia berkata, hidup ini singkat, singkirkan orang-orang yang beracun, tingkatkan standar Anda, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memperkuat nilai dan pola pikir Anda. Tanpa menyebut nama, publik mengaitkan pernyataan ini sebagai sindiran langsung ke Datuk Santok Singh dan pengkritik lain seperti Hasnizam Uzir, mantan pemain timnas Malaysia yang turut menyuarakan kekecewaannya lewat media. Malaysia di persimpangan, reformasi atau stagnan selamanya. Klamovski memperingatkan bahwa sepak bola Malaysia akan tetap tertinggal jika tidak segera berubah. Ia menyebut negara-negara tetangga seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam sudah melangkah jauh lebih cepat, baik dalam hal infrastruktur, fasilitas, maupun keterbukaan terhadap keahlian asing.
Semua orang bicara seolah-olah kita juara Piala Dunia. Padahal pola pikir kita masih di zaman batu. Kita cuma bicara, tulis TMJ dalam salah satu cuitan balasannya. Di sisi lain, berbagai media Malaysia juga menyayangkan perpecahan internal yang bisa memicu stagnasi, bahkan kemunduran sepak bola Malaysia. Beberapa pihak menyebut, jika situasi ini tak membaik, bukan tidak mungkin si Klamovski benar-benar meletakkan jabatannya lebih cepat dari perkiraan. Kesimpulan, apa yang dapat kita pelajari? Kisah pelik timnas Malaysia bukan hanya soal sepak bola. Ini adalah cerminan dari sebuah sistem yang penuh ego, kurang kolaborasi, dan miskin dukungan konstruktif. Kritikan memang perlu, tetapi tanpa arah dan niat membangun hanya akan memperkeruh suasana. Sementara itu, Peter C. Klamovski yang datang membawa semangat baru justru menemukan dirinya berada di medan tempur yang tidak ia duga. Bukan di lapangan, melainkan di balik layar federasi dan opini publik. Kini publik Malaysia menunggu, apakah pelatih asal Australia ini akan bertahan dan membawa perubahan, atau memilih mundur dan menjadi catatan lain dalam daftar panjang kegagalan reformasi sepak bola Harimau Malaya. Negeri jiran dirundung malu, pelatih baru timnas Malaysia menyesal, sebut banyak masalah di sepak bola Malaysia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami di Lineup Garuda. Dukungan kalian tidak akan mengurangi rezeki, justru bisa bantu pemerintah mengurangi pengangguran di Indonesia. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Lagi-lagi Malaysia dirundung malu. Dan kali ini, bukan karena lawan yang lebih hebat, bukan karena hasil pertandingan yang mengecewakan, melainkan karena pengakuan jujur dari pelatih kepala mereka sendiri, Peter C. Klamovski. Ya, pelatih baru yang ditunjuk Federasi Sepak Bola Malaysia justru jadi penyebab baru sorotan tajam pada kondisi sepak bola negeri jiran. Momen ini langsung jadi perhatian hangat, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Masyarakat sepak bola seakan bertanya, apakah Malaysia benar-benar seburuk itu? Bukan kebetulan Malaysia sering malu sendiri. Sudah bukan rahasia umum jika sepak bola Malaysia kerap menjadi bahan perbincangan karena kontroversi internal. Mulai dari pemain yang sering mengkritik federasi sendiri, supporter yang kurang sportif, hingga media yang meremehkan lawan. Federasi Malaysia pun dikenal suka menyombongkan diri sebagai negara paling hebat di ASEAN, padahal secara prestasi nol besar. Kini, drama baru datang langsung dari pelatih kepala tim nasional mereka sendiri. Peter Klamovski, pelatih asal Australia, buka suara tentang betapa banyaknya masalah yang ia temukan sejak menandatangani kontrak dengan FAM. Dan ironisnya, ia secara terbuka mengaku menyesal telah menerima tawaran itu. Peter Klamovski tak menyangka Malaysia banyak masalah. Dalam konferensi pers persiapan laga uji coba antara timnas Malaysia melawan Tanjung Verde, Senin 19/5/2020, Klamovski membeberkan kenyataan pahit. Malaysia jadi proyek jangka panjang. Peter dan stafnya sekarang menyadari bahwa mereka tidak hanya melatih tim, tetapi memegang tanggung jawab atas rekonstruksi besar-besaran sistem sepak bola Malaysia. Masalah ini butuh waktu untuk melihat hasil perkembangannya. Kami ingin mengembangkan tim nasional menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan, katanya. Sayangnya, proyek besar ini tidak berjalan mulus karena dihantam kritik dari dalam negeri sendiri. Ngamuk saat timnas dikritik, legenda Malaysia disebut bodoh. Konflik makin panas ketika C. Klamovski membalas kritik keras dari legenda sepak bola Malaysia, Datuk Santokh Singh. Sang legenda menyebut FAM sebagai asosiasi sepak bola Mat Saleh karena terlalu mengandalkan tenaga asing dan menyisihkan pelatih serta pemain lokal. C. Klamovski yang tak terima langsung bereaksi keras. Saya tidak mengerti mengapa ada yang mencoba menyerang tim nasional. Orang-orang kita sendiri yang mencoba menjatuhkan kita, tegasnya. Saking kesalnya, ia bahkan menyebut pernyataan Santokh sebagai bodoh. Jika Anda berkelahi dengan orang bodoh, maka Anda akan mulai terlihat seperti orang bodoh. Saya tidak akan melakukan hal itu, katanya. Ia juga menyebutkan bahwa stafnya melibatkan banyak tokoh lokal seperti Nafuzi Zain, Hairudin Omar, dan Aidil Zafwan.
Termasuk juga Direktur Teknis Tan Cheng Hoi dan mantan pemain Syukor Adan. Sepak bola Malaysia harapan tinggi, realita pahit. Dengan berbagai tekanan internal, ditambah kondisi struktur sepak bola Malaysia yang tidak sehat, tantangan yang dihadapi Klamovski sangat berat. Ia bahkan sempat menyindir bahwa banyak pihak yang lebih senang menjatuhkan daripada membantu pembangunan. Mengapa semua hal negatif ini ada di sekitar proyek tim nasional? Itu tidak masuk akal. Jika kita menghilangkan kebisingan dan fokus pada fakta serta dukungan yang kita miliki dari Bupati Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, maka kita dapat mulai melangkah maju. Sudah terlanjur basah, tapi bisa jadi berkah. Klamovski memang sudah terlanjur menerima jabatan itu. Tapi apa ia benar-benar bisa membawa perubahan? Ataukah hanya akan jadi bagian dari sejarah panjang kegagalan Malaysia? Yang jelas, pengakuan jujur dari pelatih baru ini menjadi tamparan keras bagi federasi, media, dan supporter Malaysia sendiri. Bahwa untuk membangun tim hebat, tidak cukup dengan retorika dan nasionalisme kosong. Butuh kerja nyata, perubahan sistem, dan kerendahan hati untuk belajar dari negara lain. Dan bagi kita di Indonesia, ini bisa jadi pelajaran juga. Bahwa prestasi bukan cuma soal siapa pelatihnya, tapi juga soal bagaimana negara membangun sistem dari akar hingga ke puncak. Jadi, apa pendapat kalian soal pernyataan belak-belakan pelatih timnas Malaysia ini? Apakah Malaysia bisa bangkit? Atau justru makin dalam ke jurang masalah? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, share artikel ini ke grup bola favorit, dan tetap pantengin lineup Garuda untuk update panas lainnya.